Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Bu Rizka bagaimana? Luar biasa ketemu dengan Bu Anita kembali. Baik, bagaimana perasaan Bu Anita hari ini? Ketemu Bu Rizka mau diobservasi tentunya dak nih, Bu. Wow, dak-dikduk ya. Supaya agak rileks, coba sekarang Bu Anita kita praktikkan nih. Coba tarik nafasnya, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan. Bagaimana? Apa yang dirasakan Bu Anita sekarang? Jadi lebih tenang, Bu. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini Ibu akan melakukan sesi coaching dengan rekan Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang nantinya akan kita diskusikan. Apa yang sudah jenengan siapkan untuk sesi coaching kali ini? Yang saya siapkan tentunya saya menyiapkan alur firman dan disesuaikan dengan prinsip coaching. Nanti waktu coaching maka saya akan berusaha untuk menerapkan prinsip coaching dari kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching saya. Baik, bagus sekali nggih. Jadi coaching kali ini panjenengan dan coaching nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian dari Bu Anita mungkin ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana untuk coaching kali ini? Untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan itu, Bu, yang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana saya dapat hadir sepenuhnya dalam coaching nanti. Baik, dari 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu dari pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau kesadaran penuh, kompetensi mana yang secara spesifik yang jenengan ingin diobservasi, Bu? Secara spesifik saya ingin mengembangkan di bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Bu Anita. Kemudian bagaimana indikator atau ketercapaian yang jenengan inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu nanti bisa menentukan langkah-langkah atau menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan beliau nanti. Baik, luar biasa tujuannya ya. Tetap semangat Ibu, semoga lancar coachingnya hari ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana dan selamat bekerja. Siap.
Baik Bu Anita, ketemu lagi. Alhamdulillah Ibu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa praktek coaching yang sudah panjenengan lakukan tadi sebagai coach. Kemudian yang saya amati juga jenengan sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Nah, Bu Anita nih, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, menurut jenengan, apakah sudah sesuai dengan indikator yang kita bicarakan tadi, Bu Anita? Berdasarkan catatan-catatan yang saya buat sendiri ya Bu, saya sudah sesuai indikator yang sudah kita sepakati tadi sebelumnya. Coach juga sudah mengungkapkan kegalauan dan mencari solusi dari masalahnya. Baik. Coach juga sudah terbuka untuk menyampaikan sehingga saya dapat menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik, tadi saya juga mengamatinya dan luar biasa sekali yang sudah jenengan lakukan. Bu Anita sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian sampai pada tadi menemukan tindak lanjut, kemudian menentukan waktu untuk aksi nyatanya dan juga apa saja yang akan dipersiapkan nantinya. Luar biasa sekali Bu Anita. Ibu Anita juga sudah memiliki kompetensi lebih dari indikator yang sudah kita harapkan tadi. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa Bu Anita? Sepertinya sama Bu, saya ingin mengembangkan potensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, dengan lebih eksploratif lagi menggali dari coaching. Dengan pertanyaan tersebut saya harapkan saya bisa lebih menggali potensi yang ada dalam diri coach. Baik. Bagaimana perasaan jenengan setelah adanya supervisi ini? Adanya supervisi ini membuat saya semakin yakin Bu pada diri saya sendiri. Baik. Apalagi dengan yang Bu Rizka tadi sampaikan, dari hasil observasi yang Bu Rizka lakukan terhadap coaching yang saya lakukan dengan rekan saya. Okay. Jadi saya lebih percaya diri untuk melakukan coaching di selanjutnya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan Bu Anita saat ini. Terima kasih atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik dan variasi bahasan yang akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Kemudian semoga bisa terus meningkatkan kompetensi coaching panjenengan nggih. Baik, terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Rizka? Alhamdulillah saya juga baik. Senang sekali bertemu kembali dengan jenengan. Kemarin kita udah janjian, alhamdulillah hari ini kita ketemu ya. Baik, mungkin Bu Rita ada yang mungkin mau disampaikan kepada saya. Ini gini loh Bu, saya tuh punya permasalahan sebenarnya butuh pencerahan. Saya tuh punya masalah itu, ini anak-anak itu kalau pembelajaran tuh kelihatan males, ini kurang bersemangat. Padahal pembelajarannya juga sudah beda-beda sih, beda materi maksudnya. Ini saya jadi bingung, ini anak-anak kenapa ya kok kurang bersemangat gitu. Padahal saya sudah ajak nyanyi-nyanyi, sudah ajak tepuk, tapi kok itu tadi semangatnya kurang. Tadi siswanya kurang bersemangat dalam belajar ya Bu. Baik Bu Rita, sebelum kita lanjutkan percakapan kita, dari pertemuan kita ini apa rencana yang ingin jenengan buat, apa tujuan yang ingin jenengan tetapkan pada pertemuan kali ini? Saya itu sebenarnya ingin memperbaiki pembelajaran saya. Yang kata teman-teman itu pembelajaran saya itu monoton. Jadi setiap pembelajaran itu sama. Iya. Jadi harapan saya
ingin saya lakukan dalam percakapan itu, saya ingin bagaimana supaya pembelajaran saya itu lebih bervariatif. Baik, pembelajaran monoton, kemudian bagaimana pembelajarannya bisa bervariatif. Kira-kira Bu Rita, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nantinya? Kalau menurut saya itu ada perubahan paling tidak itu perubahan cara mengajar saya, Bu. Jadi minimal itu saya ada ini loh, Bu, mungkin ide-ide bagaimana pembelajaran yang baik gitu lah, yang lebih menarik sehingga murid saya itu aktif gitu. Iya. Terkait dengan ide-ide pembelajaran yang menarik supaya siswanya aktif, kira-kira Bu Rita, apa kekuatan yang jenengan punyai di kelas atau mungkin dari dalam diri jenengan yang bisa jenengan manfaatkan untuk mendukung ide-ide jenengan tadi? Saya itu merasa sebenarnya anak-anak itu memperhatikan setiap saya memberi pembelajaran itu. Jadi saya ketika menjadi pemimpin pembelajaran itu saya dapat gitu dalam mengajar ini. Tetapi itu tadi karena ada kendala, kenapa kok terus seolah-olah semangat mereka menurun gitu. Jadi bukannya semakin pembelajaran itu semakin menyenangkan, tapi kok kelihatannya pasif-pasif saja gitu. Jadi saya merasa bahwa kekuatan saya mengajar itu ada gitu, sebagai pemimpin pembelajaran itu ada. Lalu dari yang sudah jenengan utarakan tadi, kira-kira kemungkinan apa yang bisa jenengan ambil atau mungkin kesempatan apa yang jenengan bisa maksimalkan dari permasalahan jenengan? Ini kalau saya lihat ya Bu, kalau dari saran dari teman-teman juga ya Bu, kan saya pembelajarannya monoton. Jadi saya belajar untuk merubah modul pembelajaran saya. Jadi saya belajar metode-metode baru supaya pembelajaran saya ini bisa bervariatif gitu. Terus selain itu juga saya ikut pelatihan-pelatihan Bu, supaya lebih tahu prakteknya bahwa dengan metode yang baru ini prakteknya bagaimana. Itu yang saya tadi ada merubah model pembelajaran, kemudian menemukan metode baru, sampai mengikuti pelatihan, kemudian mempraktikkan apa yang sudah didapatkan. Lalu, apa rencana Bu Rita untuk mencapai tujuan yang jenengan utarakan? Rencana saya yang pertama pastinya itu menambah pengetahuan saya itu tentang metode dengan pelatihan-pelatihan tadi yang lebih efektif. Kemudian yang kedua itu saya belajar membuat RPP yang lebih inovatif pastinya Bu, dengan belajar dengan teman-teman sejawat pastinya. Kemudian juga mungkin lebih memperbanyak media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak juga mungkin lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Rita nih rencananya. Tadi termasuk membuat media pembelajaran ya, wah luar biasa. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana yang jenengan tadi? Ukuran saya itu adalah keaktifan anak-anak dalam pelajaran Bu. Jadi selama ini kalau saya mengajar kan kelihatan mereka mungkin kurang menyenangkan. Jadi apa yang saya ajarkan itu seolah gak nyantol gitu Bu ke anak-anaknya. Nah, ukuran saya itu berarti ketika anak-anak senang dengan pembelajarannya, itu anak-anak lebih mudah mengingat pembelajaran yang saya berikan. Baik, jadi ukuran keberhasilannya adalah anak aktif, kemudian bisa menjawab atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Anak-anak lebih paham seperti itu. Baik, tentunya dalam melakukan rencana tadi ada hambatan, ada gangguan. Kira-kira Bu Rita, bagaimana cara jenengan menghadapi hambatan yang nantinya akan jenengan hadapi? Saya merasa mungkin hambatan yang muncul itu waktu ya Bu, waktu dalam ini kita butuh berubah itu kan cepat Bu, kita nggak bisa menunggu nanti. Nah ini yang mungkin hambatan bagi saya itu, untuk memulai berubah ini saya butuh motivasi Bu, dari teman-teman sekitar. Ya, luar biasa. Lalu tentunya butuh kerjasama ya dengan lingkungan ya. Kemudian apakah Bu Rita sudah membuat komitmen dengan teman sejawat atau mungkin dengan diri jenengan sendiri terhadap rencana yang akan jenengan lakukan? Yang pertama, komitmen saya itu yang pasti ya Bu, itu saya memang harus berubah, harus merubah pembelajaran saya. Yang langkah utama yang saya ambil dulu
mungkin dari diri saya itu yang lebih mudah dulu itu dengan melengkapi media-media pembelajaran yang saya gunakan untuk belajar. Jadi selanjutnya saya butuh kolaborasi dengan teman-teman yang lain pastinya. Luar biasa. Apakah ada teman atau rekan yang bisa membantu Anda untuk mencapai komitmen yang sudah Anda buat? Ada, pastinya ibu kepala sekolah sangat mendukung karena Baik. beliau juga dengan setelah tahu keinginan saya untuk menyediakan media yang lebih baik, beliau juga menyediakan memperbolehkan lah menggunakan sarana prasarana sekolah. Luar biasa sekali. Jadi ada support system yang mendukung di situ ya. Jenengan sudah ada komitmen untuk tadi melakukan perubahan dari dalam diri sendiri, kemudian lingkungan juga mensupport rencana aksi jenengan. Seperti itu Bu Rita, sesi coaching kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil apa yang sudah kita bicarakan. Bu Rita tadi sudah mempunyai beberapa rencana, semoga bisa berjalan lancar, kemudian semoga bisa mencapai tujuan yang jenengan rencanakan sebelumnya. Bagaimana perasaan Bu Rita sekarang? Saya sedikit ada pencerahan Bu. Awalnya saya belum tahu saya itu mulai dari mana, tapi setelah kita ini ya Bu, dialog ini saya bisa ada prioritas. Oh, saya harus ini dulu. Baik. Ternyata Bu Rita bisa menggali potensi dari dalam dirinya. Terima kasih Bu atas Luar motivasinya. biasa. Terima kasih untuk sesi coaching kita kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan kita. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Anita. Apa kabar hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana Bu Anita? Kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Apa nih yang akan kita bicarakan sore ini Bu? Baik Ibu, saya ada sedikit ganjalan yang ingin saya bicarakan untuk katakan bisa curhat ya Bu ya. Ya. Saya kan mengajar di kelas 6 itu. Kelas 6 itu kan persiapan untuk ujian sekolah nih. Di ujian sekolah itu materinya kan banyak dan luas sekali Ibu di kelas 6. Dengan singkatnya waktu ini saya tuh melihat siswa saya kurang bisa memahami materi itu. Karena kita terkejar oleh deadline waktu, sedangkan materinya sangat banyak sekali. Seperti itu Ibu. Saya merasa bingung di kelas ini. Apa yang harus saya lakukan supaya siswa saya itu bisa memahami materi yang banyak dengan waktu yang relatif singkat ini Ibu. Oke, jadi Bu Rizka ini merasa materi di kelas 6 itu banyak, apalagi kelas 6 akan menghadapi ujian, jadi waktu untuk pembelajaran berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Betul Waktunya sekali. lebih singkat Oke. dan materi banyak. Ini Bu Rizka merasa anak-anaknya ini bagaimana biar nyantol, biar memahami materi dengan waktu yang singkat seperti itu. Oke, terus. Oke, tadi Bu Rizka sudah menyampaikan apa yang ingin dibicarakan, tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan ini. Kira-kira Bu, apa yang telah Bu Rizka lakukan selama ini? Kekuatan apa dari Bu Rizka yang telah Ibu lakukan untuk dapat memenuhi apa yang Ibu rencanakan? Baik, kalau dalam diri saya Ibu, saya memiliki lumayan keterampilan di bidang IT Bu. Di sana itu saya biasanya membuat rangkuman materi Bu. Rangkuman materi biasanya saya bentuk dalam tulisan tangan, kemudian saya ubah ke bentuk PDF, kemudian untuk supaya lebih menarik saya ubah ke flipbook. Flipbook nanti akan saya berikan kepada siswa saya sebagai tambahan materi untuk mereka. Kemudian saya juga karena terbatasnya waktu untuk mengerjakan di kelas itu biasanya terkendala waktu, saya juga kadang memberikan tugas tambahan kepada siswa dalam bentuk kuis interaktif. Biasanya saya menggunakan platform Quizzes atau Wordwall, tapi lebih sering Quizzes Ibu karena lebih banyak pertanyaan yang bisa saya masukkan di situ. Itu dari diri saya, biasanya saya seperti itu Bu Wanita. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi kan banyak kelebihan dari Bu Rizka. Yang menjadi kendala Bu Rizka itu apa Bu? Yang menjadi kendala adalah mungkin di waktu Ibu.
waktu saya atau mungkin waktu siswa yang mungkin relatif terbatas, kemudian mungkin dari motivasi diri saya yang mungkin masih kurang maksimal Ibu, itu yang menjadi kendala di saya seperti itu. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi dengan kelebihan Ibu, bisa nggak kelebihan Ibu itu menutupi kendala-kendala tersebut? Baik, saya rasa bisa Bu. Bagaimana Bu? Dengan cara apa? Apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengencangkan, menumbuhkan motivasi dari dalam diri saya terlebih dahulu untuk membuat tadi selalu tepat waktu atau mungkin selalu berinovasi dalam membuat rangkuman materi, kemudian juga beragam dalam memberikan jenis latihan soal pada siswa, dan mungkin satu lagi Bu, mungkin saya nanti bisa memberikan pelajaran tambahan kepada siswa saya. Oke, dari apa yang Ibu Rizka sampaikan tadi, sebenarnya Bu Rizka sudah memiliki kiat-kiat nih untuk bagaimana mengejar materi kelas 6 agar tersampaikan tepat waktu atau lebih dengan waktu yang lebih singkat daripada kelas sebelumnya. Adapun kendala-kendalanya tadi juga Bu Rizka sudah menyampaikan bahwa ada ketika Bu Rizka memotivasi diri ya tadi ya, dan lebih menguatkan diri untuk membagi waktu tadi ya, biar itu dapat membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, rencana awal Bu Rizka yang dapat Bu Rizka lakukan ini apa nih? Baik, karena ini mendekati pas untuk kelas 6 karena saya masih kurikulum 2013, nanti saya akan membuat banyak sekali latihan soal untuk anak-anak, karena dengan latihan soal biasanya otomatis mereka akan membaca materinya, otomatis akan mempelajarinya. Kemudian saya juga akan memberikan jam pelajaran tambahan. Jadi kalau selama ini masih dalam rencana, mungkin ini waktunya saya untuk merealisasikannya, itu seperti itu. Kira-kira kapan ini dilaksanakan Bu? Sudah bisa dilaksanakan Bu? Mungkin mulai hari Senin depan saya bisa. Mungkin setelah pas tadi ya Bu? Oke, bisa. Iya, Sebelum juga, sebelum- oke, sebelum pas. Sudah pas jam tambahan juga. Oke, betul. Kira-kira Bu, tentunya dalam pelaksanaannya akan ada kendala. Kira-kira kendala apa nih Bu yang akan Ibu Rizka temui dalam melaksanakan tadi ngedrill anak-anak sama tambahan jam nih? Kendala biasanya itu satu dari siswa Ibu, karena kelas 6 itu biasanya mereka padat untuk materinya dan juga kegiatannya. Kelas 6 ada 1-2 anak yang tidak bisa kompak dengan teman-temannya Ibu, karena mungkin motivasi dalam dirinya kurang. Mungkin selain itu dari sarpra sekolah, karena saya membutuhkan koneksi internet Ibu, kadang koneksi internetnya tidak stabil, sehingga saya perlu untuk menstabilkan koneksi internet saya juga. Nah, itu kendala yang kemungkinan Bu Rizka temui ya. Dan kira-kira apa dari Bu Rizka untuk menghadapi kendala itu? Baik, untuk siswa saya akan terus memotivasi mereka. Saya akan selalu mencoba membangkitkan semangat mereka, mengingatkan bahwa ini adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk saya, karena masa depan mereka ada di tangan mereka sendiri. Kemudian untuk tadi, ketika jaringan wifi-nya tidak stabil, mungkin saya bisa menggunakan tethering dari HP saya Ibu, seperti itu. Itu adalah beberapa rencana Bu Rizka dan bagaimana Bu Rizka menyampaikan menghadapi kendala-kendala yang mungkin saja ya Bu akan terjadi. Bu Rizka sudah merencanakan itu, sudah memiliki gambaran tentang itu. Oke Bu, sekarang bagaimana Bu Rizka mengambil tanggung jawab, komitmen Bu Rizka untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Rizka angankan ini? Baik, komitmen saya adalah saya akan memotivasi siswa saya
Kemudian saya akan memotivasi diri saya juga Ibu, karena dari diri saya harus bisa lebih baik. Karena untuk anak-anak saya akan terus secara berkala membuat latihan soal kepada anak, karena dengan latihan soal mereka pasti akan belajar. Kemudian saya juga akan berkomitmen memberikan pelajaran tambahan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya dengan anak-anak. Terima kasih Bu Rizka. Jadi Bu Rizka akan berkomitmen untuk memotivasi anak-anak yang pertama tadi ya. Yang kedua mungkin nanti ada jam tambahan juga untuk anak-anak. Terus ada latihan soal untuk anak-anak Betul seperti sekali. itu. Oke, semoga apa yang sudah Bu Rizka rencanakan berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan dapat menyelesaikan masalah yang Bu Rizka khawatirkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rizka sudah berbagi dengan saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kita berjumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik, dan tentunya saya harapkan Bu Rizka dapat menceritakan hasil dari apa yang sudah Bu Rizka laksanakan. Terima kasih Bu Anita atas sesi coaching hari ini. Saya merasa lebih baik lagi, saya merasa tercerahkan dengan adanya coaching ini. Ternyata saya bisa menggali dari dalam diri saya sendiri seperti itu.